Halo viewers, selamat datang kembali di Madam Lizzy's Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan juga bahagia ya. Untuk kali ini Madam Lizzy akan membawakan readingan khusus kalian yang berzodiak Aquarius untuk di bulan Juni 2021. Oke viewers, aku ingatkan kembali ya kalau readingan ini merupakan general reading. Jadi energi yang dikolektifkan juga merupakan energi universal. Jadi nanti bisa jadi resonance, bisa juga tidak sama sekali. Bagi kalian yang merasa ini nyambung dengan kehidupan kalian dan kondisi kalian, tentunya aku juga menyarankan untuk lebih bijak lagi ya dalam menyikapi semua readingan aku, karena tentunya yang namanya keputusan maupun takdir itu semua sudah ada yang mengatur. Oke. Nah, bagi kalian yang merasa tidak resonate, silakan untuk mengkontak saya untuk melakukan private reading. Nomor telepon aku sudah aku siapkan di description box di bawah channel ini untuk kalian kontak aku ya. Sebelum aku mulai, jangan lupa ya bagi kalian yang belum subscribe channelku untuk di subscribe dulu ya channelnya. Oke, kita akan mulai, so I'll be seeing you very soon. Oke, kalian para Aquarius, apa kabar semuanya? Di sini aku sudah melakukan shuffle terlebih dahulu untuk menghemat waktunya kalian. Ingin sekali aku perkenalkan dahulu ya bagi kalian yang mungkin baru banget tune in di channel aku. Aku di sini ada 4 pile, masing-masing di sebelah kanan sudah aku siapkan bottom of the deck-nya kalian. So, bottom of the deck seperti yang untuk para viewers yang mungkin sudah pernah tune in di channelku, itu lebih untuk mendeskripsikan kondisi current being-nya kalian, atau bisa dibilang juga situasi yang sekarang ini kalian sedang alami atau yang nantinya akan kalian alami di pertengahan Juni sampai dengan akhir Juni 2021. So, di pile pertama ini untuk mendeskripsikan kondisi keuangan kalian di bulan Juni 2021, dan di pile kedua ini untuk menjelaskan kondisi karirnya kalian di bulan Juni 2021. Dan di pile ketiga, ini khusus kalian Aquarians yang masih single di luar sana untuk memperlihatkan kondisi kalian di bulan Juni ini. Dan untuk yang di pile keempat, ini lebih untuk menggambarkan kondisi para Aquarians yang sudah in couples atau yang sudah in relationship. Ini tidak terpaku apakah kalian masih pacaran atau sudah berumah tangga. It's all in one di sini. Oke, nah di sebelah kiriku ini ada lebih tepatnya sih sebenarnya ini kayak tambahan messages dari alam semesta. It's more like oracle cards sebenarnya. So, kita akan mulai. Aku akan membuka pile pertama ini untuk melihat kondisi dan situasi keuangannya para Aquarians. Oke. Di bulan Juni 2021 ini. Dan bottom of the deck-nya kalian adalah Wheel of Fortune. Baiklah. Aku akan buka pile kedua juga sekaligus, karena ini biasanya dari keuangan itu bisa berkesinambungan sama karirnya kalian. So let's see. Oke. It seems very resonate ya di sini. Jadi di sini ada 2 kesimpulan sebenarnya ya. Aku mulai dulu dari keuangan kalian, oke? Kita di pile 1 ada The Empress, ada 8 of Cups, 7 of Wands, 4 of Cups, 3 of Swords. Lalu untuk bottom of the deck-nya itu adalah Wheel of Fortune. Di sini yang saya lihat ya, melalui feeling dan juga visionnya aku, bulan Juni untuk para Aquarians mungkin bisa dibilang tidak terlalu fortunate ya. Kenapa?
karena saya lihat di sini ada Three of Cups, lalu ada Four of Cups juga sebenarnya. Three of Swords di sini lumayan cukup. Sebenarnya sih gimana ya, kalau Three of Swords ini dibilangnya kalian tuh keuangannya benar-benar tidak stabil sih. Bahkan bisa dibilang kalian tuh di bulan Juni ini kemungkinan ada beberapa dari para Aquarians akan kehilangan banyak keuangan. Ini saya ngomongnya benar-benar banyak ya. Ini Three of Swords ini nih loss-nya tuh is a huge loss financial condition di sini. Three of Swords, kalian kemungkinan besar kalau saya boleh menyambungkan ya, meresonetkan dengan kondisi karirnya kalian, di sini kemungkinan besar kenapa kalian akan mengalami Three of Swords ini, karena salah satu dari partnernya kalian atau kemungkinan besar dari ruang lingkup kerjanya kalian ini partner kerja ya maksud saya ya, ini akan ada yang curhat nih sama kamu, akan ada yang culas di sini sama kamu. Karena saya lihat di sini sebenarnya pekerjaan kalian tuh bagus ya, kalian sudah punya visi dan misi tersendiri. Jadi mungkin di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin memiliki usaha sendiri ya. Bagi kalian yang memiliki usaha sendiri, kalian sudah benar-benar nih sudah memperkokoh perencanaannya kalian. Karena saya ngeliat ada Two of Wands, Queen of Wands juga di sini. Tekadnya kalian bulat sekali, dan ada the Sun, di mana saya merasakan bahwa kalian nih udah tekadnya memang sudah bulat dan kalian pun disiplin di sini. Memang it's a huge pressure. Tapi kalian benar-benar menikmati perjalanan ini. Kalian benar-benar menikmati progresnya. Meskipun memang adanya Nine of Wands ya. Ini kalian asli ini benar-benar kalau dibilang berat sekali kondisinya. Gitu. Ditambah lagi kalian memiliki teman kerja ataupun partner yang agak sedikit culas. Benar-benar di sini sebenarnya sih kalau dibilang sedikit culas sih juga enggak ya, tapi dia curang banget sih karena Seven of Swords itu. Dan kemungkinan besar dia pun nantinya yang akan membuat nantinya ini kalau istilah katanya saya itu adalah dia orangnya tuh seseorang yang narsistik banget, toksik banget, karena dia yang akan membuat situasi ruang lingkup pekerjaan kalian tuh runyam. Karena kenapa adanya Five of Wands di sini di bottom of the decknya kalian, berarti sebenarnya ada beberapa dari kalian tuh yang masih dalam kondisi keuangan kalian tuh benar-benar tidak kondusif, banyak pertengkaran, kompetisi, dan ini kompetisi yang tidak sehat. Dan pada alhasil kemungkinan beberapa dari kalian memang akan nge-loss nih di bulan Juni ini, karena memang sebenarnya sebelumnya mungkin kalian sempat stabil di sini, lalu di sini ada beberapa pengeluaran yang tidak terduga ya, akhirnya kalian jadi sulit sendiri di sini. Saya nggak tahu posisi tepatnya Eight of Cups ini pengeluarannya apakah untuk pekerjaan kah atau proyek ya di sini maksud aku, atau memang ada suatu hal yang memang agak sedikit pribadi ya, maksudnya mungkinkah ada keuangan yang tiba-tiba memang harus dikorbankan di sini karena memang kondisinya memang urgent gitu. Ya, saya lihatnya di sini memang itu dua opsinya ya, dua kemungkinan kondisi. Karena seperti yang tadi saya bilang, energinya ini benar-benar energi universal. Jadi energi siapapun tuh bisa nemplok di sini. Oke, dari karir saya masih ada satu lagi nih yang baru aja masuk. Jadi tidak semuanya akan mengalami kondisi yang tidak kondusif yang tadi ya seperti yang saya bilang, karena memang di sini sebenarnya
Ada beberapa dari kalian para Aquarians yang sebenarnya sudah memiliki kestabilan dalam pekerjaan, ya, dan mungkin jabatannya di sini memang tinggi di sini. Tapi kalian itu karena giat dan tekun, akhirnya sama pihak atasannya kalian pun dihargai, dihormati di sini. Hanya saja memang kondisinya adalah karena saking dipercaya dan kalian itu bisa you are very accountable orangnya. Jadi bisa intinya pokoknya bisa dipercaya lah sama atasan. Jadi kalian itu diberikan suatu tanggung jawab yang besar juga. Itu. Memang awalnya kalian merasa ini benar-benar overwhelmed banget ya, karena beban dan tanggung jawab yang diberikan kepada kalian ini lumayan cukup besar. Kalau yang saya lihat, tapi ya begitu. Pekerjaan ini memang bukan pekerjaan yang mudah ya, yang kalau saya lihat di sini nih. Karena ujung-ujungnya kalian itu selalu dikelilingi dengan orang-orang yang ingin menang sendiri. Tetap ya intinya. Seven of Swords sama Five of Wands. This is not an easy task. It's not an easy job actually. Karena urusannya itu dengan banyak pihak. Dan benar-benar kalian di sini harus benar-benar berhati-hati karena ya di dalam satu ruang lingkup ini juga ada satu orang yang sebenarnya agak sedikit sirik nih sama kamu. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Kalau yang saya lihat di sini, agak sedikit tipe yang kayak aku tuh harus selalu unggul daripada kamu. Dan ketika kamu datang dalam ruang lingkup itu, seakan-akan dia merasa terancam sama posisi kamu. Cuma kamunya tidak pernah mau memikirkan ke sana karena kamu tipenya adalah easy going. Dan kamu memang benar-benar fokus sama pekerjaan kamu ya, karena saya ingat ada Queen of Wands dan ada the Sun. You enjoy this work. Kalian itu benar-benar kayak bodo amat gitu loh. Gue ngerasain ini nyaman banget sama pekerjaan gue. Jadi udah, gue akan jalani semuanya dengan penuh tanggung jawab tentunya. Tapi memang di sini saya belum melihat ada pergerakan dari kalian, apakah kalian akan moving on dalam artian berpindah pekerjaan atau gimana. Saya sih belum melihat ke sana. Tapi yang jelas memang di bulan Juni ini kemungkinan besar memang akan ada perubahan di rotasi kehidupan kalian ya. Jadi hati-hatilah untuk kalian yang nanti di bulan Juni ini, untuk Aquarius nih yang saya maksud. Hati-hati sama keuangan kalian. Dan hati-hati juga sama orang-orang terdekat kalian. Ini lebih ke spesifiknya sih sebenarnya lebih ke pekerjaan sih kalau saya lihat. Oke, tapi nanti kita akan buka untuk pile ketiga dan pile keempat. Let's see if one of these pile, jika salah satu pile ini ada yang resonate enggak nih ya, ada urusan yang menyambung enggak nih dengan keuangan kalian. Soalnya aku masih pengen lihat lebih dalam sebenarnya. Oke Aquarians, kita akan membuka pile ketiga dan pile keempat kalian. Sebentar ya, biar aku buka dulu. Oke. Alright, aku udah buka ya pile ketiga kalian dan juga pile keempatnya kalian. Seperti yang tadi aku katakan, pile ketiga ini lebih untuk mendeskripsikan kondisi kalian yang para singles Aquarians, dan juga yang pile keempat ini untuk kalian yang para couples. Ini bottom of the decknya kalian ya, kita coba buka dulu ya biar aku bisa tahu. Oke. Judgment dan Five of Pentacles, baiklah. Oke. Di pile ketiga kalian ini ada Four of Wands, ada Death, ada Five of Wands, Eight of Swords sama The Hangman. Lalu untuk di pile keempat kalian ada Six of Cups, Five of Swords,
Two of Pentacles, Seven of Pentacles, sama ke Knight of Wands. Dan bottom of deck-nya kalian Five of Pentacles. Untuk pile ketiga, itu ada The Judgment. Oke. Di sini kalau yang aku lihat bagi kalian Aquarians ya, untuk di bulan Juni ini mungkin kalian ini masih dalam sesi healing ya. Ada beberapa dari kalian Aquarians di sana yang baru saja mengakhiri relationship-nya, baru saja mengakhiri hubungannya kalian. Di sini sih kalau yang saya lihat Four of Wands ini benar-benar is a long term relationship ya. Tapi entah gimana kalian mungkin merasa terkukung sekali gitu ya dalam kehidupan kondisi relationship kalian yang dulu, dan sempat mengalami stagnasi juga, dalam artian ya gitu-gitu aja. Jadi kalian merasa it's time for penyelesaian. Sudah saatnya untuk mengakhiri, dan pada akhirnya pun kalian mengakhiri ya kayaknya di bulan Juni ini. Karena merasa hubungan kalian ini sudah tidak kondusif gitu loh. Jadi inilah yang membuat kalian sekarang itu jadi kayak lebih ingin menjadi diri kalian sendiri dulu. Karena saya lihat di sini ada judgment di sini artinya sebuah klarifikasi, dan ada death juga di sini artinya ini sebuah ending dari suatu relationship yang sebelumnya. Itu karena kalau yang saya lihat di sini ada beberapa kondisi di mana mungkin beberapa dari kalian ada yang terpengaruh dengan teman-temannya atau terpengaruh dengan ruang lingkupnya ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalian tuh cukup bingung mau ngambil keputusannya seperti apa ya. Akhirnya ya sudah diakhiri aja gitu, dan akhirnya kalian pun di bulan Juni ini saya melihatnya kalian masih sendiri sih, belum ada yang akan datang. Maksud saya orang baru ataupun orang lama pun belum ada yang datang di sini. Untuk kalian yang untuk yang singles di bulan Juni, untuk kalian yang para Aquarians, kalian lagi ingin mencoba untuk berdamai sama diri kalian dahulu. Karena kalian sempat mengalami suatu kekecewaan yang begitu amat dalamnya, alhasil jadi kalian kayak mengunci diri gitu. Bener-bener kalian di sini, aduh udah deh, rasanya ini buat diri saya sendiri aja dulu, saya lebih baik sendiri, single aja dulu untuk sementara waktu ini, sampai nanti pada akhirnya kalian akan merasa nyaman dengan kondisi kalian yang menjadi single, yang mungkin hopefully nanti ya setelah bulan Juni, aku berharap banget nanti akan ada suatu progress untuk kalian yang para singles di luar sana, terutama untuk yang para Aquarians. Kita lihat untuk kalian yang couples. Ini ada Six of Cups, ada Five of Swords, ada Two of Pentacles juga, Seven of Pentacles, Knight of Wands. Oke. Aku melihat posisinya di sini ya. Buat kalian yang para couples Aquarians di luar sana, beberapa dari kalian ini masih dalam tahap mempertimbangkan. Ada di sini suatu pertimbangan yang kalian lakukan untuk hubungan kalian, karena merasa kayak udah tidak bisa nyambung lagi. Di sini karena ada Five of Swords sama Six of Cups, yang saya dapat ya dari vision saya itu adalah ada orang lama yang mungkin menghampiri partnernya kalian, atau bisa juga menghampiri diri kalian, yang akhirnya ini membuat kamu sama partner kamu tuh sering cekcok kalau yang saya lihat di sini. Karena adanya bottom of the deck-nya Five of Pentacles, it means ini kalian merasa sendirian banget. Kalian tuh merasa sepi. Kamu punya partner tapi kamu masih merasa sepi di sini. Karena itu tadi yang saya bilang, banyak gangguan dari luar ya, terutama dari orang lama. Ini bisa saja kamu atau bisa juga partner kamu yang lagi menghadapi reunion tanda kutip dengan si mantan ini gitu. Ya, kalau saya melihatnya di sini ada Seven of Pentacles, Two of Pentacles sama Knight of Wands. Di sini akhirnya kalian wandering around sendiri. Bisa dibilang kalian udah capek, udah letih, udah nggak mau tahu. Bener-bener ini yang namanya kalian udah deh, lebih baik aku sendiri dulu deh untuk di bulan Juni. Karena memang kalian merasa kayak apapun yang sudah aku lakukan, apapun yang sudah di kayak
effortnya kalian gitu ya untuk mempertahankan relationship ini, it seems kayaknya memang tidak ada keruntungannya juga gitu. Jadi kalau dibilang apakah couples baik-baik aja di bulan Juni ini untuk para Aquarians, tidak. Saya melihatnya di sini ya, dan ini menurut kartu pun dibilangnya seperti itu. Jadi saya sih berharap banget nanti para Aquarians untuk di bulan Juli, aku mau melihat adanya suatu progres ya, karena di sini it's quite gloomy sebenarnya kalau yang aku lihat ya, baik untuk yang para singles dan juga untuk para couplesnya. Aku melihatnya sih seperti itu. Kalian masih menimbang-nimbang, kalian masih reconsiderate apakah ini worth it apa enggak ya untuk dipertahankan gitu. Mohon maaf, kucingku iseng. Jadi aku hanya berharap Aquarius di bulan Juni ini, apapun yang terjadi jangan give up ya, karena memang Juni bukanlah merupakan it's not your month untuk relationshipnya kalian sih. Baik untuk yang couples pun sama. Yang kalau yang singles, kalian masih ingin sendiri karena kalian masih belum bisa healing. Ada juga beberapa dari kalian yang masih belum bisa move on sebenarnya dari relationship yang dulu. Akhirnya kalian merasa kayaknya it's time for me untuk berjalan sendiri dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ada judgment juga. Ya, kurang lebih seperti itu untuk para Aquarians ya. Aku agak sedikit cepat karena memang pesan-pesan yang diberikan kepadaku pun juga hanya seperti ini gitu. Tapi mudah-mudahan kalian tidak perlu harus mengakhiri ya, ini untuk yang para couples. Karena kalian cukup kamu dan partner kamu di sini lumayan cukup all out loh sebenarnya untuk relationshipnya kalian. Bener-bener di sini kalian all out sekali. Tapi ya itu dia tadi, karena adanya banyak cekcok, mungkin karena adanya orang lama yang datang menghampiri, akhirnya inilah yang membuat kalian jadi ragu. Ini yang membuat kalian mempertimbangkan semuanya kembali, worth it atau enggak, harus dipertahankan atau tidaknya. Ini kalian masih dalam posisi seperti ini di bulan Juni. Tapi aku berharap banget ya untuk kalian para Aquarians, semoga kalian yang baik yang singles maupun yang couples, kalian bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi semua persoalan ini. Karena saya yakin dari semua permasalahan tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Pastinya di sini semua ada hikmahnya ya, Aquarians. Semoga kalian bijak ya, kalian akan lebih bisa bijak, kalian akan lebih bisa dewasa dalam menentukan sikap maupun keputusan nantinya. Maunya seperti apa? Seperti itu sih. Oke, aku mau lihat oracle cards-nya kalian. Baiklah, sih. Ada Earth Magic, ada Connect with Gaia, dan ada juga Tears of Joy and Sadness. Sesuai lah, resonate banget ya dengan kondisi kalian di bulan Juni ini. Kalian memang diminta untuk lebih membumi sepertinya. Jadi berkata benar-benar kalian tuh diminta untuk fokus pada diri kalian sendiri dulu, fokus pada semua tujuan dan juga cita-cita kalian. Ibarat kata gini, tadi kan seperti yang saya bilang ya, ada suatu loss di sini ya dari segi keuangan. Ini lumayan cukup pelik juga sih, berarti memang sebenarnya kalian diminta untuk ibarat kata apa ya, kalau kita tuh disuruh revisi ulang gitu. Untuk semuanya, untuk melakukan pertimbangan dan juga untuk bisa lebih hati-hati di sini. Karena Connect with Gaia dan juga Earth Magic itu sebenarnya sama, Earth elementnya di sini ya, tanah elemennya. Lalu dengan Tears of Joy and Sadness ya, memang kalian kayak terlihat gitu ya bahwa di luar terlihat kalian itu bahagia, tapi sebenarnya di dalam kalian itu kayak menahan kesedihan yang begitu dalamnya. Mungkin yang itu tadi ya, karena adanya banyak kekecewaan yang di bulan Juni ini kalian sedang alami, pressure-nya.
lalu dari segi healingnya pun kalian masih mengalami suatu kekecewaan batin yang lumayan cukup dalam, ini membuat kalian jadi kayak oke, rasanya saya membutuhkan waktu untuk diri saya sendiri di sini untuk lebih fokus, untuk mengetahui purpose-nya kalian, niatan kalian ke depannya itu seperti apa. Saya berharap sekali ya untuk para Aquarians di luar sana, terutama untuk yang di bulan Juni 2021, semoga nanti di bulan Juli 2021 akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Well, that's all for today's reading untuk kalian para Aquarius. Sebelumnya terima kasih banyak ya karena kalian sudah mau tune in ke videoku. Sebelum aku pamit, aku mohon untuk supportnya dari kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, dan hit the button channel supaya kalian selalu mendapatkan update video dari aku. Thank you all and see you all next month. Bye!